Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa' warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih dan terus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa terus-menerus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya. Maka ini merupakan sebuah anugerah, kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri dengan cara kita terus-menerus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir. Masih kita membahas atau menafsiri surat Al-Bayyinah. Sekarang ayat yang terakhir dari surat Al-Bayyinah. Kemarin kita bahas bahwasanya terkait tentang balasan orang-orang yang mereka menggabungkan antara iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh harus selalu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya sekedar iman tanpa amal soleh. Begitu juga tidak hanya sekedar amal soleh tanpa iman. Dan kedua-duanya harus senantiasa berdampingan. Ya iman, ya amal soleh. Ya iman, ya amal soleh. Tidak bisa dipisahkan. Karena kebanyakan ada orang yang hanya iman. Saya iman kepada Allah, tapi tidak mau sholat. Saya iman kepada Allah, tapi tidak mau puasa. Saya iman kepada Allah, tapi tidak mau menutup aurat. Ini memisah antara iman dan amal soleh. Atau dia hanya amal soleh, sholat, puasa, bahkan jihad. Seperti orang-orang munafik, mereka jihad bersama Nabi, mereka sholat bersama Nabi, mereka ibadah bersama Nabi, tapi tidak ada iman. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Maka orang beriman yang sesungguhnya adalah amanu wa amilus sholihat. Orang-orang beriman sesungguhnya ya iman, ya beramal soleh. Maka mereka adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian pada ayat yang ke-8, Allah memberikan balasan bagi mereka yang ya iman, ya beramal soleh. Apa balasan yang telah Allah sediakan? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Lanjutan dari ayat yang ke-7 tentang balasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jazaohum inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai thawabuhum fil akhirah ala ma qaddamu minal iman wal a'malis salihah. Thawabuhum, balasan mereka, pahala mereka kelak pada hari kiamat, ala ma qaddamu, atas apa-apa yang telah mereka persembahkan untuk Allah.
Jadi balasan yang diberikan oleh Allah ketika apa? Mengerjakan perintah. Sebagaimana di dunia, orang mendapatkan bayaran ketika sudah melaksanakan atau selesai melaksanakan pekerjaan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang beriman, beramal soleh, yang dia telah mempersembahkan ya iman dan amal solehnya yang terbaik untuk Allah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya di akhirat. Maka sawabuhum fil akhirah, balasan mereka kelak di akhirat, ala ma qaddamu, atas apa-apa yang mereka persembahkan untuk Allah. Minal iman, dari yang paling dasar adalah keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah. Wal a'malis sholihah, dan amal-amal sholih. Amal sholih ada dua, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib ini yang jelas, yang utama, yang sangat diwajibkan, yang tidak boleh ditinggalkan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, zakat, haji umroh jika Allah berikan keluasan harta dan seterusnya, menuntut ilmu, menutup aurat. Ini semua perkara-perkara yang wajib. Yang sunnah ya amalan yang sunnah, yang menyempurnakan yang wajib. Maka siapa saja yang dia beriman dan beramal soleh, maka thawabuhum fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya kelak di akhirat. Apa itu? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Yaitu surga Aden. Ya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, di bawah istana-istana surga, sungai-sungai. Ai jannatu iqamatin tajri min tahti kusuriha anharul jannah. Yaitu surga yang di dalamnya iqamah, dijadikan sebagai tempat tinggal. Iqamah dijadikan sebagai tempat tinggal. Jadi bukan tempat hanya sekedar menetap. Kita di dunia dijadikan sebagai tempat untuk sekedar menetap, dan kita akan melanjutkan perjalanan. Tapi ketika di surga, ini adalah finish, garis finish, ya, perjalanan terakhir, tidak ada perjalanan lain kecuali hanya surga atau neraka. Maka bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan jannatu adn, itu surga Aden, yang mengalir dari bawah istana-istana penghuni surga, yaitu sungai-sungai. Maka kalau dari ayat ini, ya, secara akal tidak bisa dibayangkan. Kok bisa ada sungai mengalir di bawah istana? Ya. Sangat susah dibayangkan. Ya. Apalagi sungainya bukan sungai seperti yang kita lihat, Sungai Serayu, Sungai Bengawan Solo, bukan. Tapi yang Allah sediakan sungai madu, sungai susu, sungai khomer. Kalau seandainya Allah sekarang wujudkan sungai susu di dunia, niscaya akan ya layu, akan busuk, akan cepat, ya tadi tidak bisa dikonsumsi, ya. Tapi Allah sediakan di surga sebagai balasan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal, sehingga balasan yang Allah berikan itu tidak bisa dimasuk akal, tidak bisa dinalar. Tapi kita harus meyakini bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah sampaikan, yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka kenikmatan tersebut jauh lebih nikmat daripada apa yang dikabarkan. Allah mengabarkan sungai yang mengalir di bawahnya. Maka kenikmatan surga yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku telah mempersiapkan, menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang sewaktu di dunia dia beriman dan istiqomah dalam beramal soleh, ma la 'ainun ra'at,
Aku telah sediakan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kita mungkin melihat kenikmatan, keindahan alam, batu raden, atau hal-hal yang semisal, para wisata dan seterusnya, wisata. Itu kenikmatan yang terlihat. Tapi surga kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh manusia. Wala udhunun sami'at, dan kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh manusia. Allah menyampaikan, Allah mengabarkan dalam Al-Quran, Rasul mengabarkan dalam hadisnya karena kenikmatan surga. Tapi apa yang Allah kabarkan dan sampaikan, maka kondisi asli atau kenikmatan asli surga itu jauh lebih nikmat daripada apa yang disampaikan. Ya, jauh lebih nikmat. Ya, wala khatara ala qalbi basyarin, dan kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana ketika pohon-pohon akan mendekat, kita hanya mengambil dari buahnya, ya, dari pohonnya langsung tanpa kita berusaha payah. Kita hanya membayangkan, tapi bayangan yang, ya, kenikmatan yang asli surga itu jauh lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan, ya. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Makithina fiha abada, mereka bertempat tinggal di dalam surga selama-lamanya. La yamutuna wa la yakhrujuna minha, dan mereka para penghuni surga tidak akan mati. Ya, karena kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Maka Rasul mengatakan, orang yang mereka masuk ke dalam surga, Allah katakan, khuludun bila maut. Mereka kekal, tidak ada kematian. Dan juga Allah katakan kepada penghuni neraka, maka ketika penghuni surga dikatakan oleh Allah, khuludun bila maut, kalian kekal di dalam surga, tidak akan mati. Maka penghuni surga merasa bahagia dan senang. Tapi berbeda dengan penghuni neraka. Ketika penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, Allah katakan, khuludun bila maut. Wahai penghuni neraka, kalian akan kekal tinggal di dalam neraka selama-lamanya bila maut, tanpa kematian. Maka mereka pun menangis sejadi-jadinya karena menyesal. Sewaktu di dunia mereka telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hum fi na'imin da'imin la yanqati, dan mereka di dalam surga dipenuhi dengan kenikmatan yang terus-menerus tidak pernah terputus. Ini kenikmatan surga. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika seseorang masuk surga, maka setiap hari semakin bagus wajahnya. Semakin hari semakin bagus wajahnya, berbeda dengan dunia. Semakin hari semakin bertambah tua. Semakin hari semakin bertambah lemah. Semakin hari semakin bertambah capek dan capek. Tapi ketika di surga, semakin hari semakin bertambah ganteng. Semakin hari semakin bertambah cantik. Semakin hari semakin bertambah kebaikan dan kebaikan. Terus menerus. Ya, ini sebagaimana yang Nabi kabarkan dalam hadisnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa kok mereka mendapatkan kenikmatan yang sedemikian nikmat ini? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena mereka telah mendapatkan ridho Allah dan mereka ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa radu anhu, dan mereka juga beriman kepada apa yang telah Allah perintahkan di dunia. Maka di sini, ya, dikatakan radhiyallahu anhum bima qaddamu fid dunya minat ta'at wal fi'lis shalihat. Allah ridho kepada mereka bima qaddamu, dengan apa yang telah mereka persembahkan untuk Allah. Ya. Fid dunya, sewaktu di dunia, minat ta'at, dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan, wa fi'lis shalihat, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan amal saleh. Sewaktu di dunia disuruh sholat, ya Allah saya ridho ya Allah. Saya hambamu, saya ikhlas, saya ridho sholat. Disuruh puasa, saya ridho ya Allah, saya puasa. Disuruh infak sedekah, saya ridho ya Allah, saya berinfak, bersedekah.
Disuruh nuntut ilmu, ya Allah saya ridho, saya nuntut ilmu. Jadi segala apa yang Allah perintahkan dia ridho. Maka apa? Menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Ya, maka waradu anhu dan mereka ridho bima a'tahum minal khairat wal karamat. Dan mereka orang-orang yang beramal soleh juga ridho kepada Allah. Oh ya Allah, saya ridho ya Allah. Engkau telah memberikan balasan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi Allah ridho kepada mereka, ya, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syarat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kita harus ridho dengan apa-apa yang Allah perintahkan. Baru kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah, ini menunjukkan bahwasanya liman khasyya rabbah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang mereka mencari ridho Allah dengan istiqomah beribadah kepada Allah. Maka mereka adalah liman khasyya rabbah, orang-orang yang senantiasa atau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal jazaa was tsawabul hasan. Dan balasan tersebut, pahala tersebut liman khafallah wattaqah. Yaitu bagi orang yang mereka takut kepada Allah wattaqah, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya kepada Allah, wantaha an maksiati maulah. Karena saking takutnya kepada Allah, dia berhenti dari segala macam bentuk maksiat. Maka ketika dia takut kepada Allah, semakin bertambah iman dan amal solehnya, dan juga menghentikan segala macam bentuk kemaksiatan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, sehingga mewujudkan iman dan amal soleh, dan kita menjauhi segala macam bentuk maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.